Jujur aja, kita hidup di zaman yang aneh. Makan sendirian dibilang kasihan, nonton bioskop sendiri dianggap gak punya teman. Seolah-olah kalau kamu bisa menikmati waktu sendiri, ada yang salah sama kamu. Padahal kalau dipikir lebih dalam, mungkin justru kebalik. Mungkin yang takut sendirian itulah yang sedang lari dari sesuatu. Coba ingat deh, pernah gak kamu lihat seseorang makan sendirian di warung? Atau duduk sendiri di bioskop menikmati film tanpa teman di sampingnya? Atau jangan-jangan kamu sendiri pernah di posisi itu? Dan yang langsung muncul di kepala biasanya satu, duh, kelihatan sepi banget ya. Atau lebih parah, kalau gue gitu, orang bakal mikir apa ya? Ngopi sendiri jadi canggung, makan sendiri jadi aneh. Padahal cuma duduk, tapi rasanya seperti semua mata ngelihatin kamu. Seolah-olah ruangan itu diam dan kamu yang jadi pusat perhatian. Menariknya, ini bukan cuma perasaan kamu. Penelitian dari University of Maryland 2017 menemukan sesuatu yang cukup menampar. Banyak orang menghindari aktivitas sendirian bukan karena gak mampu, tapi karena takut dinilai. Mereka membayangkan orang lain berpikir, mungkin dia kesepian atau dia gak punya teman. Padahal realitanya hampir gak ada yang benar-benar peduli. Dalam psikologi, ini disebut spotlight effect. Kita merasa seolah-olah ada lampu sorot yang terus mengarah ke kita. Padahal faktanya orang lain lagi sibuk mikirin hidup mereka sendiri. Tagihan mereka, chat yang belum dibalas, atau bahkan makanan mereka sendiri. Jadi kemungkinan besar orang yang duduk 2 meja dari kamu bahkan gak sadar kamu datang sendirian. Lalu pertanyaannya jadi berubah. Kalau orang lain sebenarnya gak terlalu peduli, kenapa sih kita tetap merasa gak nyaman sendirian? Jawabannya lebih dalam dari sekedar malu. Sejak kecil kita diajarkan satu hal tanpa sadar, bahwa kebahagiaan itu harus ramai. Baik harus bareng, belajar harus kelompok, liburan harus rame-rame. Sendirian dianggap kurang. Media sosial makin memperparah yang kita lihat setiap hari. Foto hangout, dinner bareng, liburan bareng. Jarang banget ada orang yang posting hari ini makan mie ayam sendirian dan ternyata damai banget. Akhirnya otak kita terkondisi ramai sama dengan bahagia, sendiri sama dengan menyedihkan. Padahal itu belum tentu benar. Sekarang coba lihat dari sudut yang lebih liar. Bagaimana kalau ketakutan kita terhadap kesendirian itu bukan alami, tapi dibentuk? Budaya, sosial, bahkan algoritma, semuanya mendorong kita untuk terus terhubung. Kenapa? Karena orang yang terus butuh orang lain lebih mudah dipengaruhi, lebih mudah ikut arus, lebih sulit mendengar dirinya sendiri. Sementara orang yang nyaman sendirian, mereka punya sesuatu yang berbahaya, kendali atas pikirannya sendiri. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan autonomi, kebutuhan untuk merasa punya kontrol atas hidup. Orang yang terbiasa sendiri gak perlu nunggu orang buat makan, gak perlu kompromi terus, gak perlu validasi setiap saat. Mereka bebas, dan kebebasan gak selalu disukai sistem. Ada juga konsep penting, loneliness versus solitude. Loneliness sama dengan kesepian yang menyakitkan, solitude kesendirian yang dipilih. Ini dua hal yang sangat berbeda. Solitude justru sering dikaitkan dengan kreativitas lebih tinggi, self-awareness lebih dalam, kemampuan mengelola emosi lebih baik. Ditambah lagi, banyak orang dengan kecenderungan introvert memang mengisi ulang energi lewat waktu sendiri. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena otak mereka bekerja dengan cara berbeda. Kalau dipaksa terus bersosialisasi, mereka bisa mengalami social burnout. Dan satu lagi yang sering diabaikan, self-efficacy, kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Semakin sering kamu menghadapi sesuatu sendirian, semakin otakmu belajar satu hal, gue bisa. Dan itu pelan-pelan membangun kepercayaan diri yang gak tergantung pada siapapun.
Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Kenapa sebagian orang takut banget sendirian? Karena saat sendiri gak ada distraksi, gak ada suara, gak ada notifikasi, gak ada orang lain untuk dialihkan. Yang tersisa cuma satu, diri sendiri. Dan itu menakutkan bagi banyak orang. Karena di situ mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ditunda. Apa gue sebenarnya bahagia? Apa yang gue kejar ini benar? Kenapa gue ngerasa kosong? Kesendirian membuka pintu yang selama ini kita kunci rapat-rapat. Jadi mungkin isu sebenarnya bukan tentang sendirian itu aneh, tapi kita tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi diri sendiri. Kita diajarkan bersosialisasi, tapi tidak diajarkan berdamai dengan pikiran sendiri. Dan ketika akhirnya harus sendiri, kita panik. Bukan karena kesendirian itu buruk, tapi karena kita tidak siap. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi nggak nyaman. Apakah kamu benar-benar menikmati kebersamaan dengan orang lain? Atau sebenarnya kamu hanya takut sendirian? Dan kalau suatu hari kamu duduk sendiri, tanpa distraksi, tanpa siapa-siapa, apa yang akan kamu temukan? Ketenangan? Atau sesuatu yang selama ini kamu hindari?